Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi, apa kabar Anda semuanya? Saya doakan mudah-mudahan Anda dimanapun berada senantiasa mengisi kehidupan ini dengan semangat dan semangat. Insya Allah kita di bulan Ramadan ini akan menyampaikan sebuah kisah yang dahsyat, luar biasa, walaupun hanya beberapa menit, tapi mudah-mudahan kita bisa ngambil hikmah dan ibroh. Dalam satu kisah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sayati ahlul jannah, akan datang ahli surga. Semua para sahabat kaget, siapa? Jangan-jangan Ali. Kata Ali, jangan-jangan Umar. Kata Umar, jangan-jangan Abu Bakar. Masing-masing sahabat, jangan-jangan seperti itu. Belum disebut nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam namanya, tiba-tiba tuh di belakang orangnya. Di belakang. Masya Allah, para sahabat tidak mengenalnya. Siapa dia? Besoknya pun sama seperti itu. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar, sayati ahlul jannah, akan datang ahli surga. Para sahabat sama. Siapa ya kira-kira? Jangan-jangan Umar, jangan-jangan Abu Bakar, jangan-jangan Ali, jangan-jangan siapa? Zubair bin Awam, jangan-jangan terus Utsman bin Affan. Ternyata tidak mereka semua. Ternyata orang yang sama di belakang orang itu. Besoknya di hari ketiga Rasul mengatakan, sayati ahlul jannah, akan datang ahli surga. Siapa? Sama ternyata yang datang orang tadi. Seorang Abdullah bin Umar, kemudian dia ingin mengejar siapa orang itu. Di mana rumahnya? Dia ingin sekali mengambil hikmah. Dia ingin sekali mengambil ibroh. Ada apa dengan kelebihan, kemuliaan yang ada dalam orang yang tadi itu, yang berkali-kali disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sayati ahlul jannah, sayati ahlul jannah, sayati ahlul jannah, ahli surga, ahli surga, ahli surga. Abdullah ibnu Umar ini bergegas ingin cari tahu, ayu amalin, amal apa yang dilakukan oleh orang ini, amal apa yang dilakukan. Begitu orang ini keluar, Abdullah bin Umar ngejar ke rumahnya dan ngejar ke rumahnya. Begitu sampai rumahnya, fadaqal bab, ngetuk pintu, ayu amal, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Syekh, saya ingin nginep di rumah Anda selama 3 hari. Aku berantem dengan orang tuaku dan aku bersumpah kepada orang tuaku, saya tidak akan pulang ke rumah ini selama 3 hari. Bolehkah saya mabit tinggal bermalam di rumahmu? Mangga, silahkan, boleh. Tinggallah Abdullah bin Umar di rumah orang yang tadi. Kemudian Abdullah bin Umar itu begadang, memantau, melihat di malam harinya. Amalan apakah yang menjadikan orang ini ahlul jannah wa ahlul jannah wa ahlul jannah. Diperhatiin jam 1, diperhatiin jam 2, diperhatiin jam 3, diperhatiin begadang Abdullah bin Umar. Tidak bertahajud, tidak bangun, tidak ada yang mulia. Kalaupun bangun nanti menjelang subuh. Menjelang subuh baru bangun. Kata Abdullah bin Umar, amalnya biasa aja. Amalnya biasa aja, nggak ada yang istimewa. Di berikutnya, amal yang kedua sama. Berikutnya, di hari yang kedua sama. Tidak ada yang istimewa. Yang ketiga juga sama. Ternyata akhirnya dia pulang dan pulang. Setelah itu dia tanya, sebetulnya saya tidak berantem dengan orang tuaku. Saya hanya pengen tahu amal ente, amal yang ente laksanakan. Ternyata apa? Tidak ada yang istimewa. Itulah yang ente lihat, itulah amal saya. Pasti ada sesuatu, kata Abdullah Umar. Pasti ada sesuatu, tolong ajarkan kepada kami. Kebiasaannya apa coba? Kebiasaan dia ternyata menjelang tidur itu mudah memaafkan dan memaafkan orang lain. Ya Allah, maafkan fulan. Ya Allah, maafkan anak-anak. Ya Allah, maafkan istri. Ya Allah, maafkan orang-orang yang menzalimi kami ini, ya Allah. Ternyata ini, kata Abdullah bin Umar, yang menjadikan orang dikatakan oleh Rasulullah SAW ahlul jannah. Amalan hati, mudah memaafkan. Memaafkan ketika ada berhubungan dengan hablum minan nas. Kata Abdullah bin Umar, hadha huwa. Dia ingin menjadi bagian daripada jalan
yang menjadikan orang tersebut min ahlil jannah. Yuk kita petik dari hikmah dan kisah ini untuk menjadi jiwa-jiwa pemaaf yang dalam kehidupan ini pasti kita ada trouble bersama orang-orang yang ada dalam sekitar kita. Sekian, hatur nuhun wa afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.